Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu Islam. Kali pertama marilah kita senantiasa memanjatkan bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan limpahan rahmat dan barokahnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul di acara Multaqa Ulama Azwajan Muhtaramat dengan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam kita mengucapkan kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada orang-orang yang istiqomah dalam jalan sunnah beliau yang berharap ingin mendapatkan syafaat dari beliau. Yang terhormat para alim ulama, yang terhormat para kiai dan para asatidz, wabil khusus kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk di akhirnya ini untuk menyampaikan kepedulian kita kepada Palestina. Namun sebelumnya, pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini, sebelum acara ini kita mulai atau kalam minal ulama kita mulai, terlebih dahulu kita menyampaikan pembukaan. Yang pertama, marilah kita buka dengan umur kita bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, tilawah yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Ustaz Sukor. Pada beliau Tambatul Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftiquna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa ma ishtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل
من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولنجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kewajibannya Al-Quran Karim semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sambutan dari Syarabul Hajat kepada Ustaz Fathur Rahman dan Fathur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum. Wa qala innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun yasudduhu ba'dun ila ba'din. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man assaha wa lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhu. Alhamdulillah, para alim, para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
patut kiranya pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur bila kehadirat Allah SWT, di mana kita tetap dibarengi karunia nikmat iman, nikmat Islam, serta ketakwaan sehingga kita bisa hadir dan wajah dalam acara Multaqo Ulama Asy-Syaikh Mataraman pada malam hari ini. Hadirin para alim, para ulama, para asatidz yang dirahmati Allah, berkaitan dengan keprihatinan kita atas kondisi umat Islam khususnya di Palestina, maka kami para alim, para ulama kami hadirkan dalam rangka untuk membahas dalam sebuah tema Multaqo perang Hamas versus Zionis, bahwa propaganda demokrasi sistem terbaik kafir penjajah sangat kuat dan tidak terkalahkan. Ini adalah hanyalah sebuah propaganda. Mungkin kata yang paling tepat atau paling mewakili rasa jengkel kita kepada Yahudi adalah kata culas, biadab, tidak berperi kemanusiaan dan lain sebagainya. Ini terbukti sejak di masa mereka dari Israel diasuh oleh Nabi Musa SAW. Mereka senantiasa membangkang kepada Rasulullah. Ketika mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa untuk menghadap Tuhannya, mereka justru menyembah sapi. Dan di waktu yang lain, ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke negeri Kanaan, mereka malah membangkang juga, membiarkan Nabi Musa, mempersilahkan Nabi Musa untuk berperang sendirian. Ini karakter yang luar biasa. Dan mereka senantiasa mendusahkan para nabi. Bahkan lebih parah lagi, mereka itu benar membunuh para nabi. Kita mungkin pernah tahu mereka itu sampai menggergaji seorang nabi karena Nabi Yahya berasal. Kemudian di masa Rasulullah SAW, mereka itu juga pernah diikat suatu perjanjian dalam piagam Madinah untuk saling menguatkan, saling membantu untuk menghadapi semua tantangan dari luar. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah justru berkhianat, turut serta memusuhi kaum muslimin dari dalam ketika dalam perang Ahzab. Kurang biadab apa lagi? Kemudian di era modern, ketika mereka dikuyok-kuyok oleh bangsa Eropa, oleh orang Jerman, ditindas, binasakan dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengemis untuk mendapatkan suaka kepada kaum muslimin dengan tinggal di Palestina. Mereka diterima sebagai saudara, dianggap sebagai manusia. Tapi apa balasan mereka? Penduduk setempat diusir, dirampas tanahnya, digusur. Bahkan saat ini kaum muslim di sana dibombardir tanpa peduli apakah itu anak-anak, perempuan, bahkan rumah sakit sekalipun juga mereka nggak peduli. Jadi kayaknya juga tepat kata-kata yang di awal saya sampaikan. Iya, hadirin para ulama yang dirahmati Allah, perlu kiranya juga kita perhatikan bahwasanya seringkali umat Islam itu dikecoh dengan tawaran-tawaran solusi dari ideologi-ideologi lain selain al-Islam, seperti misalnya ideologi kapitalisme, komunisme dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ketika kita larut dan nurut dengan ideologi tersebut, justru kita dijauhkan dari solusi hakiki yang seharusnya kita dapatkan. Umat Islam tambah menderita dan sebagainya. Untuk itulah hadirin para alim, para ulama yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita telah kerahuan para asatidz, para ulama, para alim. Yang pertama Ustadz Handoko, kemudian Al-Ustadz Yusrian Musa, kemudian guru kita Al-Ustadz Suwardi Basri, kemudian kiai dari kita semua, kiai dari guru-guru kita dan guru-guru kita, yaitu Kiai Hamid Bahari. Mudah-mudahan dengan kerawan beliau ini
semakin mencerahkan kita dan umat sekalian bagaimana kita harus bersikap atas kondisi saat ini. Kiranya cukup demikian yang bisa Allah aturkan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada ucapan guru selaku sebagai sebelum hajat. Para hadirin, para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ke acara inti, yaitu acara penyampaian kalam ulama yang pada kesempatan kali ini yang mempertimbangkan propaganda demokrasi sebagai sistem terbaik dan kafir penjajah sangat kuat yang tidak terkalahkan. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan tentang materi tentang diamnya penguasa di negeri Muslim adalah sebuah bentuk kegiatan yang haram hukumnya. Di mana kita telah mengetahui bersama bahwasanya sumber biadabnya menjajah kaum kafir Zul Israel yang tanpa ampun membombardir wilayah Gaza. Baik, akan disampaikan sebelumnya oleh Ustaz Handoko. Adalah beliau saya bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa lam yakun lahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa rafi'ina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormati para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para santri yang hadir dalam akidah yang mulia pada malam ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri akidah pada malam hari ini yang sangat luar biasa untuk menyuarakan kebenaran yang insya Allah akan menjadi pencerahan bagi kaum muslimin semua, juga sebagai bentuk kepedulian kita atas kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Salam-salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diakui sebagai umatnya dan layak mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para alim, para ulama, apa yang terjadi di Palestina hari ini perlu kita tekankan bahwa itu adalah penjajahan. Itu adalah sebuah penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Sampai pada hari ini kaum penjajah Yahudi Allah itu masih membombardir wilayah Gaza, terus melancarkan serangannya kepada orang-orang yang tidak berdosa di antara saudara-saudara bangsa. Bahkan kita semua tidak tega melihat para korban kebiadaban dari Zionis Yahudi Allah. Foto-foto dan video yang beredar di media sosial sungguh mengerikan. Anak-anak tidak berdosa, kemudian orang tua, sungguh mengerikan kondisi mereka. Mereka terpisah dari keluarganya, kehilangan anak-anaknya. Saking mengerikannya sampai kami tidak puas untuk menceritakan. Manusia yang mempunyai hati, manusia yang masih waras, pasti akan percaya terhadap kemanusiaannya, kecuali mereka yang buta hatinya sebagai manusia. Ada bilang para alim, para ulama, kurang parah apalagi penderitaan saudara-saudara kita, anak-anak kita di Gaza Palestina, sehingga penderitaan itu bisa menggugah para penguasa negeri Muslim, para penguasa umat Islam untuk ikut membantu mereka. Lihatlah para penguasa di seluruh wilayah di sekitar Palestina itu, mereka buta dan bisu menyaksikan pembantaian yang dilaksanakan oleh Zionis Yahudi. Bahkan organisasi kerjasama Islam OKI malah menyebut para pejuang itu sebagai kelompok teroris. Hadirin kiram, para alim, para ulama, ini sangat berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dahulu ketika ada seorang pedagang Muslim
yang dibunuh beramai-ramai oleh kaum Yahudi Bani Qaynuqa karena pedagang muslim itu membela kehormatan seorang muslimah yang dilecehkan oleh pedagang Yahudi. Maka Rasulullah SAW sebagai kepala negara pada waktu itu segera mengirimkan para sahabat untuk memerangi mereka dan mengusir mereka dari Madinah. Para ulama itulah sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Suritalah kita bagaimana Rasulullah menghadapi penjajahan yang dilakukan, kezaliman yang dilakukan oleh kaum Yahudi pada waktu itu. Itu baru satu saudara muslim kita yang meninggal, tapi Rasulullah sudah bertindak dengan tegas. Sekarang Yahudi penjajah sudah menewaskan ribuan saudara-saudara kita. Mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan, memperbaiki dengan sedemikian rupa. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa para penguasa muslim dan para penguasa Arab itu tidak ada sedikit pun yang bergerak untuk membela warga Palestina, khususnya di Gaza? Mengapa mereka hanya diam, tidak mengirimkan tentara mereka yang berjumlah ribuan itu untuk menggempur pasukan Zionis Yahudi? Hadrat beralim para ulama, maka jawabannya yang pertama adalah karena dampak buruk sikap Ashabiyah yang mewujud dalam nasionalisme itulah, sehingga para penguasa itu hanya mementingkan urusan dalam negeri mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan urusan di negeri muslim yang lain. Mereka menganggap urusan kaum muslimin di negeri yang lain bukan sebagai urusan mereka. Itulah buruknya Ashabiyah yang mewujud dalam nasionalisme yang saat ini membelenggu para penguasa umat muslim pada saat ini. Kemudian yang kedua, kebanyakan para penguasa muslim dan Arab itu merupakan agen-agen atau antek-antek barat. Jadi penguasa-penguasa muslim yang ada saat ini, mereka itu adalah antek barat, khususnya Amerika Serikat. Maka wajar jika mereka cenderung membiarkan bahkan mendukung kebijakan tuan-tuan mereka, meskipun dengan jelas kebijakan-kebijakan dari Amerika Serikat, orang-orang kafir penjajah itu membunuh kaum muslim di negeri Islam, khususnya di Palestina. Para penguasa muslim itu hanya mampu mengecam dan mengutuk, tapi tidak pernah mengeluarkan tindakan yang nyata untuk menolong saudara-saudara mereka yang ada di Palestina. Bahkan para penguasa Arab termasuk Turki itu justru telah lama menjalin hubungan kerjasama, bahkan hubungan diplomatik dengan Zionis Yahudi. Na'udzubillah. Hadirin para alim, para ulama, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya meminta kita untuk menolong sesama muslim sebab mereka adalah saudara kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sungguh kaum mukmin itu bersaudara. Ayat ini seolah tidak berlaku karena para penguasa muslim itu berada di dalam gungkungan Ashabiyah yang mewujud dalam nasionalisme tadi. Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita di dalam hadis riwayat Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak masuk surga hingga kalian beriman, dan belum sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai. Hadirin kiram, para alim, para ulama, maka haram hukumnya membiarkan saudara-saudara kita terzalimi. Nabi SAW bersabda, muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, tidak layak menzalimi dan menyerahkan saudaranya kepada musuh. Rasulullah SAW bertindak tegas ketika ada seorang muslim yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, mengusir kaum Bani Qaynuqa yang melakukan pembantaian kepada seorang muslim yang membela kehormatan wanita. Hari ini Zionis laknatullah, para penjajah Yahudi, tidak hanya membunuh satu orang muslim tapi ribuan orang muslim, dan pemimpin-pemimpin umat muslim hanya diam, tidak berbuat apa-apa, tidak menggerakkan tentara mereka untuk menolong kaum muslimin.
Padahal sesama muslim itu adalah saudara wajib bagi kita untuk membela mereka. Hadirin para alim, para ulama, dan wujud pembelaan terhadap sesama kaum muslimin, yaitu diantaranya adalah dengan melancarkan jihad fisabilillah. Manakala saudara kita dimanapun mereka berada diserang oleh orang-orang atau diserang oleh negara kafir, seperti yang terjadi, seperti yang dialami oleh kaum muslimin di Palestina yang dijajah oleh Yahudi dengan dukungan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum." Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk memerangi orang-orang yang memerangi kita. Yang terjadi di Palestina hari ini, meskipun tidak terjadi di seluruh negeri kaum muslimin, tapi pada hakikatnya serangan terhadap sebagian kaum muslimin itu merupakan serangan juga terhadap seluruh muslim di dunia. Karena itu upaya membela kaum muslimin di Palestina juga merupakan kewajiban kaum muslim di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in istansarukum fid-dini fa'alaikum nasru." Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama ini, maka kalian wajib menolong mereka. Hadirin kiram, para alim, para ulama, ikatan nasionalisme, ikatan asabiyah yang membelenggu para penguasa muslim hari ini membuat mereka tidak bisa bergerak, khususnya para tentara muslim bahkan di negeri Arab pun tidak bisa bergerak untuk berjihad membebaskan bumi Palestina. Karena itu kaum muslimin sedunia sejatinya membutuhkan khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah, sebab jelas sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Al-imamu jinnah yuqatalu min waraihi wa yutaqabih." Imam atau khalifah itu laksana perisai. Kaum muslimin berperang di belakang dia dan dilindungi oleh dirinya. Tanpa khalifah, umat Islam kehilangan perisai, kehilangan pelindung. Umat ini tidak ada yang mengambil, tidak ada yang mengomando. Umat ini menjadi terpecah belah, tidak ada yang menyatukan. Padahal Tuhan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita pun juga sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab kita pun sama, Al-Quran, dan kiblat kita pun juga sama. Hadirin kiram, para alim, para ulama, inilah relevansi umat saat ini berjuang kembali menegakkan syariah Islam secara kafah di bawah naungan daulah khilafah. Karena khalifah akan mengayomi umat, menyatukan umat Islam di seluruh dunia dan membebaskan negeri kaum muslimin di seluruh dunia dari penjajahan. Khalifah akan menaklukkan Amerika, menaklukkan Eropa, menaklukkan Rusia, menaklukkan Cina, bahkan juga akan menaklukkan Yahudi. Inilah urgensi daripada khilafah. Karena tanpa khilafah kita tidak akan bisa membebaskan saudara-saudara kita di Palestina. Hanya dengan adanya khalifah, umat muslim bisa bergerak untuk berjihad membebaskan bumi Palestina. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah segera memberikan pertolongan kepada kita dengan tegaknya daulah khilafah. Amin ya jinnullah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Hamjokor yang telah menyampaikan materinya tentang bentuk pengkhianatan dari negeri kaum muslimin yang tidak mau membantu saudara kita di Palestina. Ayolah hadirin rahimakumullah, alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kalam ulama yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusri Ansyah. Kepada Ustaz Yusri Ansyah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada malam hari ini kami atau kita masih bisa diberikan keamanan ya, keamanan dan bisa melaksanakan acara seperti ini. Tidak lain karena rahmat dari Allah, diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kita yang tadi disebutkan, para penguasa-penguasa yang terdiam atau membungkamkan diri terhadap penjajahan kaum Zionis kepada saudara kita di Palestina. Sempat disinggung dari pemateri sebelumnya tadi bahwa solusi akan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis laknatullah alaih itu tidak lain hanya bisa dilakukan yaitu dengan cara jihad dan penegakan kembali khilafah. Kenapa demikian? Setidaknya ada 3 alasan mengapa solusi pembebasan Palestina hanya bisa dilakukan dengan jihad fisabilillah. Pertama, siapapun yang melihat fakta ya, selama ini sejak awal terjadinya konflik penjajahan di sana, maka sangat mustahil sekali mengakhiri penjajahan Zionis ini lewat jalur politik. Kenapa? Karena memang secara historis eksistensi adanya Zionis bisa menduduki tanah Palestina itu tidak lain karena konspirasi Barat, khususnya ya, yang saat ini masih dianggap sebagai negara adidaya yaitu Amerika. Maka jalur-jalur politik untuk penyelesaian Palestina itu tidak masuk akal. Artinya akan berakhir dengan kesia-siaan. Kenapa? Karena ya tadi, mereka itu adalah perisainya Zionis tersebut. Jadi berbagai perundingan yang dilakukan oleh negara-negara Barat, termasuk PBB, dengan otoritas Palestina dan kaum Yahudi penjajah, tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi warga Palestina. Justru yang terjadi adalah semakin mengecilnya wilayah Palestina. Yang awalnya mereka hanya diberi tempat, ya istilahnya tempat berwisata. Kalau saya lihat di sejarahnya itu mereka datang seperti wisatawan gitu, disambut dan diberikan ya seperti tamu lah, diberikan dihormati dan dilayani, diberikan tempat. Tapi ternyata lama-kelamaan mereka melunjak dan membentuk ya, militer dan seterusnya sampai akhirnya melakukan perluasan wilayah dengan dukungan politik dari ya, negara-negara besar tadi. Maka berbagai upaya secara politis akan sangat sia-sia. Contohnya berbagai kutukan dari banyak negara ya, resolusi PBB termasuk kecaman dari para pemimpin dunia Islam juga tidak berpengaruh apapun terhadap kaum Yahudi. Bahkan UNHCR sebagai badan hak asasi manusia PBB sejak tahun 2006 sudah mengeluarkan 45 resolusi menentang kaum Yahudi, namun tidak satu pun yang digubris. Maka dari itu tidak ada cerita kalau jalur politik itu akan menghasilkan atau berujung pada kemerdekaan Palestina. Kemudian yang kedua, Islam telah mengharamkan berdamai dan bersahabat dengan entitas yang memerangi kaum muslim. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yanhakumullahu 'anil ladzi qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sungguh Allah telah melarang kalian menjadikan sebagai kawan kalian orang-orang yang memerangi kalian karena agama. Mereka mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu orang lain untuk mengusir kalian. Siapa saja yang menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah kaum yang zalim. Jadi dalam Al-Quran sangat jelas sekali, tegas sekali bahwa kita dilarang berkawan dengan mereka, berdiplomasi dengan kaum kafir harbi. Maka ini salah satu menjadi alasan bahwa solusinya adalah jihad. Kemudian yang ketiga, syariat Islam telah mewajibkan jihad fisabilillah atas kaum muslim ketika mereka diperangi musuh.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 194, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa man i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tadu 'alaikum." Siapa saja yang menyerang kalian, seranglah dia seimbang dengan serangan terhadap kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ukhrijuhum min haitsu akhrajukum." Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Qadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dalam kitab Saksiyah Islamiyah jilid 2 menyatakan bahwa jihad adalah fardu ain. Jika kaum muslim diserang oleh musuh, fardu ain ini bukan hanya berlaku untuk muslim Palestina, tetapi juga bisa meluas bagi kaum muslim di sekitar wilayah Palestina. Jika agresi musuh tidak bisa dihadang warga setempat. Ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Said bin Ali Wah Al-Qatani dalam kitab Al-Jihad Fisabilillah. Jika musuh telah memasuki salah satu negeri kaum muslim, maka fardu ain atas penduduk negeri tersebut untuk memerangi musuh dan mengusir mereka. Juga wajib atas kaum muslimin untuk menolong negeri itu jika penduduknya tidak mampu mengusir musuh. Hal itu dimulai dari yang terdekat kemudian yang terdekat. Demikian dalam kitab Al-Jihad Fisabilillah Ta'ala karangan Syekh Al-Qatani, halaman 7 versi Maktabah Syamilah. Berdasarkan hukum ini, wajib bagi kaum muslimin di wilayah terdekat Palestina seperti Yordania, Mesir, Lebanon, Suriah untuk mengirim pasukan untuk mengusir kaum Yahudi sampai mereka benar-benar terusir dari sana. Haram bagi mereka berdiam diri atau hanya sekedar mengecam. Karena itu jihad adalah solusi bagi agresi Zionis Yahudi atas tanah Palestina. Hal itu sungguhnya sangat mudah. Pasalnya kekuatan militer negeri-negeri muslim seperti Mesir, Suriah, Yordania secara perhitungan jauh di atas kekuatan militer Yahudi. Sebagai perbandingan, pasukan pertahanan Yahudi IDF hanya berjumlah 169.500 orang dan 1.300 tank. Adapun kekuatan militer Mesir adalah 450.000 personel militer aktif dengan tank perang 2,16.000 dan 5,7.000 kendaraan perang. Apalagi jika negeri-negeri muslim lainnya bersatu, dengan izin Allah kekuatan entitas Yahudi akan hancur lebur. Kemudian yang kedua adalah kenapa harus khilafah? Seperti itu. Seperti saya katakan tadi, bahwa Yahudi itu bukan hanya negara yang berdiri sendiri. Dia dibackingi oleh negara superpower dan negara-negara sekutu yang telah ikut menghancurkan daulah khilafah di Turki saat itu. Nah, negara superpower ini tidak akan mungkin dihadapi oleh negara-negara kecil yang tersekat oleh nasionalisme. Seperti seandainya Mesir saja menyerang Yahudi, maka yang akan membackingi mereka seperti Amerika dan lain-lain ya akan bisa mampu mengalahkan. Tapi ketika khilafah yang itu merupakan gabungan dari negeri-negeri muslim dengan berbagai potensi wilayahnya dan dengan banyak ragam kemampuan militernya, maka sangat masuk akal sekali jika negara superpower versus negara superpower yaitu khilafah. Dan itu secara realistisnya. Secara syaratnya kita tahu bahwa khilafah itu adalah sebuah kewajiban, bukan sekedar hitung-hitungan untung rugi, tapi ini adalah sebuah kewajiban yang memang akan berdampak positif dan menjadi perisai yang sesungguhnya bagi umat Islam, tidak hanya di Palestina tapi di negeri-negeri muslim yang lain, di negeri-negeri di mana tempat bermukimnya muslim yang tertindas, itu juga akan bisa terselamatkan seperti Uighur dan lain-lain. Kembali kepada entitas Yahudi tadi. Jadi dengan penjajahan Zionis yang dibackingi oleh negara besar tadi, maka sangat masuk akal sekali jika khilafah itu adalah menjadi solusi tuntasnya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 191, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ukhrijuhum min haitsu akhrajukum." Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kalian. Nah, ini akan bisa terlaksana ketika backingan mereka Yahudi Zionis itu bisa dikalahkan juga, sehingga kita bisa akan mengambil utuh penuh
negeri Palestina. Tidak diberikan solusi yang istilahnya merugikan. Seperti contohnya two state solution itu. Seolah-olah ya adil dengan solusi two state solution. Jadi satu negara dibagi dua antara Yahudi dengan Zionis Israel. Padahal kita tahu bahwa Palestina adalah tanah kharajiyah yang haram. Hukumnya diberikan kepada kafir harbi. Oleh karena itu dengan adanya khilafah, maka Palestina ini akan terbentengi. Sebagaimana sempat di khilafah terakhir dulu saat Theodor Herzl, pelopornya Yahudi ini, yang merayu Khalifah Sultan Abdul Hamid II. Kala itu Herzl mencoba menyogok khalifah dengan uang yang sangat banyak dan berjanji akan melunasi utang-utang Khalifah Utsmaniyah. Namun harga diri dan ghirah Islam Sultan Abdul Hamid II amat tinggi. Ia menolak tawaran itu, bahkan meludahi Herzl. Karena itulah eksistensi khilafah Islamiyah adalah vital dan wajib bagi kaum muslim. Karena itu akan menjadi pelindung umat. Khalifah adalah perisai yang akan melindungi umat sehingga mereka merasa aman dan nyaman dengan khilafah. Dengan khilafah, harta, darah, jiwa umat tidak akan tumpah sia-sia. Akan ada pembalasan dan pembelaan untuk semua itu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim yang sempat tadi dibacakan oleh pemateri sebelumnya, bahwa innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Sungguh imam atau khalifah itu laksana perisai. Orang-orang akan berperang di belakang dia dan menjadikan dia sebagai pelindung mereka. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ayolah ulama rahimahullah, jihad dan khilafah sosial di Palestina memang itu cocok sekali untuk apa? Untuk melindungi warga Palestina termasuk Gaza, dan juga nantinya akan melindungi warga-warga yang lain, khususnya kaum muslimin di negara-negara yang lain. Ayolah ulama rahimahullah. Kalau ulama selanjutnya akan disampaikan oleh Ustaz Suhadi yang merupakan agenda utama perjuangan politik kaum muslimin di seluruh dunia adalah penegakan kembali khilafah sebagai perjuangan agama. Kami silakan pada Ustaz Suhadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam waltazama bitariqatihi wa tarassama khutahu wa jalal akidah islamiyah asasan li fikratihi wal ahkam as-syari'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man asbaha wa lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Ayyuhal ulama'ul fadil, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka untuk riayah syu'unil ummah, mengurus urusan umat. Sebab kata Nabi, wa man asbaha, ya, barang siapa yang dia bangun di pagi hari, walam yahtamma bi amril muslimina, dia tidak mengurusi urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan mereka. Pertanyaannya, kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bukan termasuk golongan mereka, pertanyaannya adalah menjadi golongan manakah mereka yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin? Para ulama sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita berkumpul
untuk bersama-sama memikirkan satu peristiwa atau satu kejadian yang senantiasa seolah-olah ini seperti rutinitas. Yang saya maksudkan adalah peristiwa pemboman Gaza atau Palestina oleh kaum laknatullah alaih negara Yahudi. Nah, peristiwa itu cukup membelalakkan mata kita karena boleh kita katakan dari serangkaian kejadian yang terjadi yang menimpa kaum muslimin di Palestina, barangkali inilah satu peristiwa yang sangat besar dan sangat menghebohkan. Tapi ada satu hal yang kemudian juga menjadi sangat berbeda yang bisa kita lihat adalah bahwa apa yang kita sebut masyair Islamiyah atau perasaan Islam di kalangan umat Islam itu makin besar. Kita bisa lihat beberapa waktu lalu ketika sekelompok umat Islam di Gaza kemudian menyerang ke wilayah Israel, ya, dan menimbulkan korban yang sangat besar di kalangan Israel, maka peristiwa itu disambut dengan sukacita oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Pada saat yang sama kita juga menyaksikan para ulama sekalian bahwa ketika hari ini artileri senjata, ya, kemudian rudal-rudal Israel itu meluluhlantahkan wilayah Gaza, maka mendidih darah seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, mengecam, mengutuk dengan berbagai macam cara yang mereka bisa ungkapkan itu lewat kanal-kanal yang mereka bisa tembusi. Jadi ini satu hal ulama sekalian yang bisa kita lihat. Meskipun pada saat ini kita kembali pada satu pertanyaan yang paling mendasar, ya. Apa sesungguhnya problem utama Palestina sehingga konflik itu seolah-olah seperti tidak ada ujung pangkalnya? Benar bahwa umat Islam itu masih memiliki masyair Islamiyah, masih memiliki perasaan Islamiyah. Akan tetapi mengapa kita melihat bahwa seolah-olah umat Islam ini tidak mampu untuk menghentikan kekejaman Yahudi atau negara Yahudi? Di dalam salah satu kitab yang ditulis, judulnya kalau saya tidak salah, Nida Uhar ilal Muslimin. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa sesungguhnya umat Islam itu masih memiliki akidah. Yang itu bisa kita lihat sekarang, ya, bahwa umat Muslim merasa terbakar, merasa terpanggil, merasa terenyuh ketika mereka menyaksikan bahwa saudara-saudara Muslim mereka di belahan dunia lain itu mengalami penindasan. Ya. Jadi umat Islam itu masih memiliki akidah. Akan tetapi ikatan akidah umat Islam itu telah kehilangan 3 hal. Salah satunya adalah bahwa ikatan akidah itu telah kehilangan vitalitasnya sebagai pemersatu yang menyebabkan umat Islam itu berpecah belah atau terpecah belah. Ya. Yang kita saksikan hari ini bahwa umat Islam itu telah terpecah belah lebih dari 50 entitas politik. Sehingga ukhuwah yang sering kita sampaikan atau yang sering diucapkan oleh umat Islam itu secara verbal itu tidak mewujud atau tidak terwujud itu di dalam kehidupan praksis dalam kasus Palestina. Seolah-olah bahwa umat Islam itu tidak mampu atau tidak sanggup untuk menghentikan anggota tubuh mereka itu disobek-sobek, diambil keratan-keratan dagingnya, sementara tangan dan kaki umat Islam di berbagai wilayah lain seolah-olah seperti terikat. Inilah yang kita tadi disebutkan di dalam kitab itu bahwa ikatan akidah telah kehilangan dalam kaitannya dengan ukhuwah Islamiyah. Karena itu ayuhal ulamaul fadil, bahwa menjadi sangat relevan, menjadi sangat masuk akal sekarang, bahwa di tengah kebuntuan, di tengah ketiadaan solusi, maka patut untuk kemudian kita renungkan kembali apa yang menjadi basis
dari sejarah dan syariah, yaitu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan entitas yang bernama Daulah Khilafah Islamiyah. Kenapa? Karena hanya di dalam Daulah Khilafah Islamiyah, ikatan akidah sebagai pemersatu di antara umat Islam itu bukan hanya sekedar ucapan secara verbal, tetapi dia betul-betul mewujud dalam kehidupan yang sangat praktis. Ayuhal ulamaul fadil, kita atau kami ingin menyampaikan bahwasanya kita ini bukan hidup pada masa Umar ibnul Khattab yang dikenal sebagai khalifah pertama yang menaklukkan Palestina pada abad ke-15 Hijriah. Dengan ditaklukkannya Palestina oleh Umar bin Khattab yang kemudian mendorong Uskup Agung Sapranius menyerahkan kunci Palestina kepada Umar, yang kemudian kita kenal dengan, atau kemudian mereka menyepakati perjanjian yang kemudian kita kenal dengan istilah perjanjian Umayyah. Di mana salah satu isi dari perjanjian Umayyah itu adalah bahwa atas permintaan orang-orang Nasrani di Palestina, bahwa jangan sampai ada satu orang pun Yahudi diperbolehkan untuk tinggal di tanah Palestina. Ya. Dan kita tidak hidup pada masa itu. Kita juga bukan hidup pada masa ketika Khalifah Harun al-Rasyid mengultimatum Raja Nakfur dari Rom dengan ucapan yang sangat terkenal dari Harun al-Rasyid Amirul Mukminin kepada Raja Nakfur, anjing Romawi. Jadi kita bisa melihat bagaimana kewibawaan dari seorang khalifah, seorang pemimpin, ya, yang dengan wibawanya membuat Raja Nakfur sangat ketakutan. Bayangkan Khalifah Harun al-Rasyid mengatakan bahwa tidak dengan basa-basi, tapi dia mengatakan bahwa apa yang Anda akan saksikan itu bukanlah apa yang Anda dengar, ya, kurang lebihnya begitu, ya, bahwa sesungguhnya bukanlah sesuatu, ya, yang akan Anda dengar, tapi sesuatu yang akan Anda lihat, ya, yang kemudian Harun al-Rasyid mengirimkan pasukan yang ujung kepalanya itu sudah sampai di depan istana Nakfur, sementara ekornya itu masih berada di kota Baghdad. Dan kita bukan hidup pada masa itu. Kemudian kita juga bukan hidup pada masa ketika ada seorang wanita yang dilecehkan oleh kaum Yahudi, kemudian berteriak dengan kata-kata yang memanggil, "Di mana engkau, wahai Mu'tasim?" Khalifah al-Mu'tasim kemudian mendengar teriakan wanita itu dan sekelebat, apa kalau bahasanya sekelebat itu? Ya, secepat kilat ketika sedang dalam peristirahatannya di atas ranjang, turun dan memerintahkan untuk mengerahkan pasukan untuk menyelamatkan seorang wanita tadi yang dilanggar kehormatannya atau dihinakan kehormatannya, yang dalam sejarah kemudian kita mencatat lebih dari 9.000 orang itu terbunuh dan 9.000 orang lainnya ditawan demi menjaga harkat dan martabat dari seorang wanita yang adalah merupakan keturunan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada wanita tadi, Khalifah al-Mu'tazim mengatakan bahwa saya telah melakukan sesuatu, maka saya memiliki hujah kelak nanti ketika saya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bayangkan apa yang akan dikatakan oleh para pemimpin-pemimpin kaum muslimin sekarang ketika mereka menyaksikan bahwa di hadapan mereka adalah pembantaian demi pembantaian, bukan hanya satu, tapi sudah lebih dari 7.000 orang meninggal. Anak-anak, orang dewasa, orang tua, entah. Kita bisa membayangkan apa yang akan nanti mereka ucapkan di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
atau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sudah mengecam mereka ya Allah. Bahkan kami sudah mengultimatum mereka ya Allah. Bahwa seandainya mereka masih terus melakukan pembantaian kepada kaum muslimin, maka akan kami kecam lagi dia ya Allah. Kira-kira mungkin jawabannya begitu. Kecaman, tidak digubris, kecam lagi. Tidak digubris, kecam lagi. Kayak gitu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dalik. Oleh karena itu, ayyuhal ulamaul fadil, dalam kesempatan yang sangat berbahagia kali ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk sama-sama serius memikirkan masalah ini. Karena di hadapan kita bukan hanya sekedar tanah Palestina. Di hadapan kita banyak sekali tanah-tanah milik kaum muslimin yang juga sedang di dalam proses diusir. Karena itu saya sering mengatakan bahwa Palestina adalah satu dari sekian persoalan negeri kaum muslimin yang itu semua berpangkal kepada satu masalah yang utama, yaitu tidak diterapkannya Islam di dalam realitas kehidupan umat. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sesungguhnya tidak hidup pada masa khalifah-khalifah yang tadi saya ceritakan. Tetapi kita ini sekarang hidup pada masa ketika fitnah demi fitnah terjadi di tengah-tengah umat Islam akibat ketiadaan dari seorang khalifah, ketiadaan khilafah. Umat Islam itu pernah punya ketiadaan khilafah, tapi itu tidak lama. Sementara pada masa kini kita sudah merasa kehilangan khilafah itu sudah lebih dari 100 tahun. Atau mungkin sudah lebih, ya. Maka tidak heran kalau musibah demi musibah, bencana demi bencana terus menghinggapi kehidupan kaum muslimin. Sehingga itulah yang seharusnya menjadi agenda kita umat Islam sekarang, yaitu apa? Yaitu bagaimana kita mengembalikan akidah kaum muslimin sehingga akidah itu mampu mendorong kita untuk bersungguh-sungguh untuk kemudian mewujudkan tegaknya khilafah Islamiyah, karena hanya dengan tegaknya khilafah Islamiyah hukum Islam bisa diterapkan, dan dengan tegaknya khilafah Islamiyah akidah umat Islam bisa terjaga, dan dengan tegaknya akidah, dengan tegaknya khilafah Islamiyah maka persatuan umat Islam itu betul-betul bisa mewujud di dalam kehidupan yang nyata. Sekian, al-afu minkum, kurang lebih dari saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Sumardi yang menyampaikan bahwasanya pentingnya menegakkan khilafah sebagai kebutuhan utama. Ayyuhal rahimakumullah, al-alim al-ulama rahimakumullah. Selanjutnya kalam ulama yang terakhir, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustaz Habib dengan tema ulama berkewajiban menjelaskan kewajiban menegakkan khilafah serta memperjuangkan. Kepada Ustaz Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adrima a'udzama wa ajran alayya. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah para alim, para ulama, kiai, para ustaz dan para muhibin sekalian, rahmatullahi alaikum. Atau kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermuajah dalam kesempatan kali ini. Hadirin rahmatullahi alaikum.
sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para ustadz dan para kiai beberapa waktu yang lalu, umat Islam di Palestina, bahkan bukan hanya umat Islam, telah mengalami musibah yang sedemikian menjengkelkan kalau kita lihat. Kalau katanya beberapa tadi jelas biadab, apalagi sampai kehabisan kata-kata untuk menggambarkan bagaimana kedurhakaan mereka kepada dan kebencian mereka kepada kaum muslimin yang ada di sana. Kita juga tahu bagaimana mereka ini mendapatkan pembelaan dari negara-negara besar ketika mereka diserang oleh Hamas ini yang berjuang secara langsung di sana untuk menghadapi Zionis Yahudi di sana. Teman-teman mereka ini langsung datang mengirimkan pasukan, mengirimkan senjata tercanggih yang dipimpin oleh Amerika, Inggris, dan Jerman yang nampak gitu. Sementara yang lainnya dari kalangan kaum muslimin masih sibuk rapat oki ngumpul gitu. Sekian banyak negara yang isinya cuma meminta agar Hamas menghentikan serangan dan berunding, berdamai dan seterusnya. Padahal kita sudah tahu pelajaran yang diberikan oleh orang-orang Yahudi ini jelas-jelas nampak bahwa mereka itu tidak mau damai. Sudah berapa banyak resolusi yang dikeluarkan oleh PBB yang mengusulkan damai, itu semua dilanggar. Itu pelajaran yang mereka berikan kepada kaum muslimin sebenarnya, bahwa mereka itu sebenarnya tidak mau berdamai, tapi kaum muslim sendiri menginginkan berdamai. Kenapa begitu? Ya, karena ketakutan yang tidak beralasan. Seperti disampaikan oleh Ustaz Siansa tadi itu, data-data yang sedemikian banyak, tang yang dimiliki, persenjataan yang dimiliki, pasukan yang dimiliki, dan ternyata itu memang tidak menyelesaikan masalah. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi masalah dari kaum muslimin secara umum, bukan hanya persoalan Palestina. Itu adalah tidak adanya pemimpin di antara kaum muslimin yang menyatukan mereka, sebagaimana dulu ketika kaum muslimin memiliki pemimpin yang menyatukan mereka, yaitu adanya khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Nah, saat ini kaum muslimin itu banyak sekali yang hobi pada Islam. Kalau berbicara tentang politik itu dilarang. Kalau ngomong politik, kok ngomong politik malah jadi setan. Nah, padahal Islam itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik. Nah, ketika kita berbicara tentang politik ini tidak bisa dilepaskan ketika kita berbicara tentang kepemimpinan. Dalam Islam itu kepemimpinan itu terkait dengan adanya seorang amir atau seorang khalifah. Nah, ini yang tidak banyak dipahami oleh kaum muslimin saat ini. Kalau itu sebagaimana tadi oleh pembicara, kami diserai materi untuk menyampaikan tentang kewajiban untuk menjelaskan tentang apa tadi, kekhilafan, menjelaskan tentang sajanya khalifah itu apa namanya. Ya, kita sering mendengarkan ya di pengajian-pengajian, bahkan para kiai Mahmud ini, Ustaz Mahmud, terus Yai Sungkoro itu sering bahas di masjid-masjidnya, di musolanya tentang sholat, tentang zakat, tentang haji. Tapi kalau sudah masalah kepemimpinan itu tidak pernah dibahas. Makanya kaum muslim sendiri banyak yang buta tentang kepemimpinan yang dimiliki oleh kaum muslim. Jadi apa saja. Dalam sistem sekuler saat ini itu ada yang namanya presiden, ada yang namanya perdana menteri. Kalau dalam sistem kerajaan ada yang namanya raja, dalam sistem kekaisaran ada namanya kaisar. Dalam Islam kita punya pemimpin namanya imam, sebagaimana imam sholat. Dalam hal ini dalam persoalan kehidupan duniawi itu dipimpin oleh seorang imam juga yang dikenal dengan nama Amir Al-Mu'minin atau imam, atau juga
dikatakan dalam kitab-kitab itu disebut dengan khalifah. Nah, sistemnya namanya sistem khilafah. Itu ada di dalam kitab-kitab banyak sekali. Nanti saya coba buka itu, ternyata ada sekitar 85 kitab yang menjelaskan tentang sistem itu. Mulai dari kitab yang kecil, kalau di Indonesia itu ada kitabnya Sulaiman Rosid, di sana juga ada. Dan kitab-kitab besar yang lain itu menjelaskan tentang khilafah atau pemimpinnya yaitu khalifah. Nah, ini perlu kita sedikit mengenal tentang itu, dan para ahli, para ulama, para kiai, para ustadz ini juga perlu menjelaskan tentang itu kepada umat. Jadi kalau sudah ada menjelaskan sholat, jangan sholat lagi. Menjelaskan tentang wudhu, bolak-baliknya wudhu mana. Nah, itu jangan diulang-ulang. Nah, para ulama ini perlu menjelaskan kepada umat ini tentang kepemimpinan Islam itu seperti apa sebenarnya. Karena memang Qadiyah Al-Masiriyah atau persoalan kekinian yang dialami oleh umat Islam itu karena kaum muslimin itu tidak berislam secara kafah. Itu persoalannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena sebenarnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi saat ini itu ya memang mungkin kita tidak mengatakan itu setan-setan gitu. Tapi jalan-jalan yang ditempuh itu ya bukan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sistem riba, zina, kemudian transaksi-transaksi yang batil, yang tidak berdasarkan pada syariat Islam, itu adalah cara-cara yang ditunjukkan oleh setan kepada umat manusia. Padahal kita diperintahkan untuk mengikuti jalan-jalan Islam, bukan jalan-jalan yang lain. Nah, oleh karena itu para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwa penjelasan tentang visi nikah itu seperti apa ya? Masuk Islam secara keseluruhan, tidak pilih-pilih. Kalau dalam Al-Quran disebutkan apa tuh nabi bakti kita, watak nabi bakti. Maka kalian mengimani sebagian, kemudian mengingkari sebagian yang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ketika dulu ada orang-orang yang enggan membayar zakat, dia menyatakan orang yang seperti ini harus diperangi karena dianggap telah kufur. Padahal banyak sahabat yang tidak setuju dengan itu. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, dia tidak ingin ketika pada masa Rasul mereka itu mengimani seluruh ayat-ayat yang diberikan oleh Allah, melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah, sementara pada masa beliau melaksanakan sebagian dan mengingkari sebagian. Maka dengan berdasarkan ayat tadi itu, maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang karena telah dianggap kufur. Nah, ada ulama kontemporer, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ini sangat terkenal di dalam kitab beliau Al-Fiqhul Al-Islami wa Adilatuhu. Di sana disebutkan bahwa mengingkari salah satu hukum dari hukum-hukum Allah, dari hukum-hukum syariat yang ditetapkan berdasarkan dalil qat'i, atau meyakini keburukan hukum syariat apapun itu misalnya, atau menuduh ketidaklayakan hukum syariat untuk diterapkan dianggap kekufuran dan murtad dari Islam. Termasuk ajaran khilafah tadi itu. Ajaran khilafah ini banyak sekali disebutkan di dalam hadis, banyak sekali disebutkan di dalam makalah-makalah para ulama dalam memberikan syarah terhadap kitab-kitab hadis maupun penjelasan tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau mengikuti penjelasan dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini, maka banyak sekali orang-orang ini yang mengingkari tentang keberadaan sistem Islam tadi. Nah, oleh karena itu, maka ini menjadi kewajiban kita, menjadi kewajiban para ahli, para ulama, para ustaz, guru-guru ngaji, nah, untuk menjelaskan tentang persoalan ini. Nah, dereng paham, monggo sareng-sareng ngaji. Mari kita bersama-sama
mengkaji beberapa hukum-hukum yang memang jarang dipahami oleh kaum muslimin selama. Nah, persoalan Palestina ini tidak selesai-selesai. Banyak seruan kepada para tentara dari kalangan negara-negara kaum muslim di negeri-negeri kaum muslim, tapi mengapa tidak bergerak? Ya karena dari sisi politisnya itu memang tidak memungkinkan mereka untuk melakukan itu. Tidak memungkinkan. Nah, sekarang khilafah itu apa sebenarnya? Nah, secara umum di sini kami akan akan memberikan sedikit gambaran untuk lebih detailnya seperti yang Al-Fakir sampaikan tadi itu. Mari kita nanti bersama-sama untuk memahami ini. Nah, al-khilafah itu adalah suatu kepemimpinan umum bagi kaum muslim seluruhnya di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Jadi al-khilafah itu ya ri'asatun amatun lil muslimin, kepemimpinan umum bagi kaum muslimin jami'an seluruhnya di dunia, di seluruh dunia. Tujuannya untuk apa khilafah itu ditegakkan? Liiqamati ahkam syar'il islami. Di khilafah itu tugasnya adalah menegakkan hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Wahamlid da'watil islamiyati ilal alam. Kemudian menyebarluaskan atau mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru. Metodenya seperti apa? Metodenya dalam mengemban dakwah ini dengan jihad. Makanya dengan seperti ini, dengan adanya kepemimpinan secara umum yang dipimpin oleh seorang khalifah itu, maka kaum muslimin seluruh dunia akan bisa bergerak. Karena memang digerakkan oleh syariat, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menang. Jadi kepemimpinan ini itu secara menyeluruh di seluruh dunia itu memang harus dipimpin oleh satu orang khalifah, tidak boleh ada lebih. Semuanya juga dalam seluruh dunia ini masyarakatnya juga akan dipimpin oleh kepemimpinan itu. Nah, ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW, al-imam ra'iyah wa mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa imam itu adalah orang yang memimpin, bahwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua, bahwa imam itu harus satu, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, idza buyi alil khalifataini faqulul akhar minhuma. Apabila telah diangkat atau jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari kedua. Tidak boleh ada dua. Penjelasan ini mungkin satu di seluruh dunia. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan yang menjadi tugas dari khalifah itu apa? Ya, tadi yang pertama adalah untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam. Ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahkum bainahum bima anzalallah." Maka berhukumlah atau hukumilah di antara kalian, di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Perintah ini memang ditujukan kepada Rasul SAW, pada pemimpin yang bertugas untuk menghukumi, pada seorang pemimpin atau hakim yang menghukumi perkara-perkara yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan jihad, sebagaimana yang disebutkan tadi, menyebarluaskan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Dengan jalan apa? Dengan jalan jihad. Nah, dengan tugasnya ini ya sangat relevan sekali. Kalau misalnya saat ini itu kaum muslimin bisa dimobilisir, nah, dengan tanpa adanya khalifah, tanpa adanya kekhilafahan, maka kaum muslimin akan saling berdebat terus terkait dengan bantuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita di Palestina maupun saudara-saudara kita. Oleh karena itu, marilah para alim, para ulama sekalian, para asatidz, para guru dan sebagainya, kita bersama-sama menyadarkan umat akan pentingnya persatuan umat Islam. Jika kita satu, pedoman kita satu, Tuhan kita juga satu, Nabi Muhammad kita juga satu, sama, semuanya sama. Tapi kenapa
masing-masing punya pemimpin yang berbeda. Mari kita satukan dengan bersama-sama mengkaji kembali kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para intelektual muslim, para ulama-ulama terdahulu yang telah mengkaji cukupan dalam terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dalam rangka untuk mewarisi apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu marilah kita bersama-sama dalam kesempatan kali ini bersama-sama untuk menyadarkan kembali umat Islam akan pentingnya kepemimpinan ini, sehingga umat Islam tidak sebagaimana yang disampaikan dalam hadis banyak sekali tapi seperti biji lautan yang potensinya sangat luar biasa tetapi menjadi lemah. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penyampaian kalam ulama dari Ustaz Muslim, itu ulama berkewajiban menjelaskan kewajiban meningkatkan khilafah secara berjamaah. Berhal kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kalam ulama telah disampaikan satu persatu oleh para narasumber yang pada malam ini menyempatkan waktunya untuk agenda pada malam hari ini. Namun sebelum kita tutup terlebih dahulu, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga agenda ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustaz Halim dipersilakan untuk Mari dalam kesempatan kali ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa-doa yang kita sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diijabah. Marilah kita awali doa kita dengan membaca Al-Quran Linatin Salihatin Nabi Syafaat Rasulullah SAW Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khairin wa taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli dar. Warzuqna wa iyyahum ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa khuluqan hasanan taufiqan li ta'ati wa fahmin nabiyyin. Allahumma aslih lana wal muslimin. Allahumma arhamna wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ahlikal kafirata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma arhamna ikhwanana fi Filistin. Allahumma aslih man fi salahul Islam wal muslimin wa ahlik man fi halaki salahul Islam wal muslimin. Wa inna naj'aluka fi nukurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ahlikil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ja'alna dawlatan islamiyatan khilafatan rasyidatan ala manhajin nubuwwah. Ta'izzu bil Islam wa ahlihi wa tudhillu bil kafarati wal musyrikin. Waj'alna minal amilina liqamatil mukhlisin wajhikal karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la taj'alna musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna.
Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para asatidz dan para yai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para narasumber. Demikian multaqa ulama Aswajan Mataraman yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober atau Rabiul Akhir 1442 Hijriah dengan tema perang Hamas dan Zionis Israel dalam propaganda demokrasi terbaik dan kafir penjajah sangat kuat tidak terkalahkan. Semoga menjadikan bagi kita semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sebagai musuh kita nantinya di saat kita bertemu kembali pada Allah Subhanahu wa taala sebagai keperluan kita kepada umat Islam di Gaza dan umat Islam di khususnya di Palestina. Saya sebagai kepala acara untuk pada kesempatan kali ini, apabila ada kurang berkenan di hati para ulama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walakhiran kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.